Shalom, selamat pagi dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berada. Mari hari ini saya mengajak setiap kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan buat rahmat. Terima kasih, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari angkat pujian dikatakan bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kaulah kekuatanku. Sungguh Tuhan, Kaulah sumber kehidupan yang selalu ada bagiku. Terima kasih buat semua karyamu yang Kau nyatakan di hidupku. Haleluya, Engkau baik selamanya. Engkau baik, keajaibanmu selalu dinyatakan nyata di hidup kami. Kinarala warala marala warala marala 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 ralamo kidera narala maya serere diraba serere naralamo. Haleluya, haleluya. Kinarala warala marala warala mala marala mala warala marala warala yaralamo. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua membaca di Lukas pasalnya yang pertama. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Lukas 1 ayat 36 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara dikasih Tuhan, memasuki bulan Agustus tahun 2022 ini, tema gereja adalah hadirat Allah membuat kita menerima mujizat. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, karya Tuhan, kedahsyatan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kalau tadi kita membaca secara singkat di ayat ini saudara, di Lukas ini menceritakan secara singkat bahwa Elisabet, saudaranya atau saudarinya daripada Maria ibu Yesus, yang dikatakan mandul saja, dia bisa mengalami sebuah kehamilan. Itu merupakan sebuah keajaiban yang Tuhan nyatakan. Apa yang bagi manusia itu mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, saya akan memberikan sebuah kesaksian. Kami menikah tahun 1999. Dan setelah pernikahan yang kedua tahun, kami belum juga dikaruniai momongan. Padahal ketika kami cek ke dokter, semuanya normal. Lalu mulai kami berdoa kepada Tuhan. Dengan kerinduan yang kami naikkan senantiasa kepada Tuhan. Sampai suatu ketika saudara, saya masih ingat sekali, itu bulan Desember, ketika kami sedang berdoa di dalam sebuah retreat. Ya, ketika kami benar-benar mencari akan hadirat Tuhan,
Di dalam retret itu kami naikkan doa itu kembali kepada Tuhan. Itu sekitar tanggal-tanggal 12 atau 15 Desember. Kami berdoa, kami bergandengan tangan, saya dengan istri. Kami doa kepada Tuhan, berdoa memuji menyembah Tuhan. Dan kami naikkan kerinduan kami. Dan di tengah-tengah kami berdoa, kami mengalami lawatan Tuhan. Ada impresi roh yang mengatakan dalam hati kami, tahun depan engkau akan punya momongan. Lalu saudara, selesai retreat kami pulang, kami terus membangun persekutuan dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dan kami naikkan syukur buat apa yang sudah Tuhan janjikan itu. Tanggal 25 Desember, saya pergi ke sebuah toko buku rohani. Saya mau mencari kaset rohani pada waktu itu, dan saya menemukan sebuah kaset. Waktu itu salah satu penyanyi rohani yang luar biasa, saya lupa namanya, tapi di situ judulnya adalah Bapa yang Baik, albumnya. Dan di situ gambarnya hamba Tuhan ini, dia duduk bersama dengan banyak anak-anak kecil. Waktu itu hati saya rasanya girang sekali dan sukacita itu penuh luar biasa. Saya beli satu set gitu, ada 3 kaset. Kemudian saya tulisi di belakangnya, saya tulisi seperti ini. Buat istriku dan buat anak-anakku. Lalu itu kaset saya bungkus, saya berikan sama istri sebagai kado Natal buat dia. Dan saya percaya, saya bilang sama istri, kalau Tuhan sudah berjanji memberikan momongan sama kita, tahun depan pasti kita akan terima janji itu. Saudara, akhirnya pergantian tahun terjadi. Bulan Januari kami pergi ke dokter. Setelah kita tes pack, saya tes pack, dinyatakan positif. Waktu itu kami berdua bersuka cita. Kenapa saudara? Walaupun kita belum terima anak itu di genggaman kami, tapi kami percaya bahwa tahun itu kita terima. Dan akhirnya bulan Oktober istri saya melahirkan anak kami yang pertama. Dan anak itu saya beri nama Grace, anugerah Tuhan. Saudara, kalau Tuhan menyatakan janjinya, kalau Tuhan menyatakan pertolongannya kepada saya dan keluarga, saya percaya Tuhan juga akan menyatakan pertolongan kepada saudara dimanapun kau berada. Kalau waktu itu Elisabeth yang dikatakan mandul, Tuhan berikan anak. Saudara dimanapun kau berada, kalau engkau mencari akan hadirat Tuhan, engkau akan menemukan Tuhan. Dan kalau kita mempelajari Alkitab saudara, di mana Yesus hadir, di mana Tuhan hadir, di situ mujizat terjadi. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkawinan di Kana, ketika mereka kehabisan anggur saudara, Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur. Bahkan bukan anggur yang biasa, tapi dikatakan anggur yang tetap luar biasa, anggur yang terbaik. Ketika Yesus hadir, yang lumpuh berjalan. Ketika Yesus hadir, yang buta melihat, yang kusta ditahirkan, yang sakit disembuhkan. Sudah membutuhkan mujizat apa hari-hari ini? Mari cari hadirat Tuhan. Dan ketika engkau menemukan Tuhan, ketika engkau membangun persekutuan keintiman dengan Tuhan, maka kuasa Allah pasti mengalir dalam hidupmu. Dan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan pasti terjadi. Amin saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih lagi angkat pujian, dikatakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hari ini hamba berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang dimanapun berada Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan terobosan daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap mereka berjumpa dengan Engkau. Biar setiap mereka mencari hadirat Allah dan menjumpai Engkau di sana. Nah, hamba percaya perjumpaan setiap mereka dengan Engkau itu yang akan mengubah hidup mereka. Itu yang akan mengalirkan kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa bagi mereka yang membutuhkan terobosan dalam pekerjaan, keluarga, keuangan. Mungkin ada hari-hari yang membutuhkan kesehatan. Mungkin ada yang juga berdoa untuk mendapatkan keturunan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Allah itu terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap mereka. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh mujizat bagi setiap kami yang mencari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.